Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur baru dari ICBT. Yang pertama adalah soal isian singkat dan yang kedua adalah soal urean. Nah, bagaimana cara membuat soal isian singkat dan soal urean? Kita langsung aja ke bank soal. Kita buat paket soal baru. Judul paket soal misalnya ujian bahasa Indonesia, tingkatnya kita pilih tingkat 11, kelompok dalam paket soal kita pilih kelompok, terus mata pelajaran bahasa Indonesia, jenis jawaban, ada pilihan ganda, isian singkat dan urean. Nah, kita nanti akan menggunakan semuanya, pilihan ganda, isian singkat dan urean, maka kita akan pilih soal campuran. Jenis jawaban campuran maksud saya. Untuk deskripsi kita pilih kelompok soal yang pertama, itu ada soal pilihan ganda, mata pelajaran bahasa Indonesia, jenis jawaban pilihan ganda, ini ganda. Terus tambah kelompok soal. Yang kelompok soal yang kedua itu soal isian singkat, pilih jenis jawaban isian singkat, terus kita tambah kelompok soal lagi, soal jenis jawaban urean perayaan. Nah, setelah kita bikin 3 kelompok, maka kita simpan. Nah, sesudah itu kita review paket soal yang kita buat tadi, ujian bahasa Indonesia, kita lihat dulu. Nah, sudah itu kita tambah soal. Untuk pilihan ganda dahulu kita menggunakan impor soal karena saya sudah mengerjakan secara offline. Kita milih impor doc. Nah, setelah itu kita klik impor soal, kita pilih soal yang kita buat sebelumnya. Impor berhasil, tampilannya seperti ini. Kita review dahulu apakah benar soalnya. Benar. Terus kita klik impor soal yang sudah terpilih. Nah, dimulai dari nomor 2 ya, soalnya soal nomor 1 sudah terbuat tadi, kita tidak pakai, hapus. Nah, bacalah kutipan berikut. Nah, ini ada nomor 1 sampai 5 ini adalah soal berantai ya, soal bersambung. Nah, bagaimana cara membuat soal berantai? Di sini tulisannya tidak, kita ubah dahulu. Kita pilih ya. Kelompok soal berantai baru, soal berulang. Iya, soalnya bakal berulang. Terus ini kita cut saja. Lalu kita paste di sini. Kompetensi dasar ini bisa dikosongin ya, atau bisa diisi misalnya 3.1 gitu ya. Lalu kita cek ABC-nya benar, kita klik simpan. Terus nomor 2 kita ubah, soal berantai ya, kelompoknya ikut yang 1 tadi. Terus soal berulang ya, kompetensi dasarnya 3.1, simpan. Terus 3, ulangi sampai 5, sampai nomor 5 ya. Berantai, soal berantai, terus ini tidak berantai, dan nomor 7 sampai 10 adalah soal berantai juga. Nah, caranya kayak yang tadi ya, pilih soal berantai ya, kita bikin kelompok baru, soal berulang ya. Nah, sudah kita bikin soal buat isian singkat.
Di sini tambah soal isian singkat karena kita sudah buat, tinggal kita impor soal isian singkat. Nah, soal isian singkat kita hapus dulu. Soal isian singkat ini ada 4 nomor, ada nomor 11 sampai 14 dan tidak ada jawaban ya. Nah, kita edit dahulu soalnya di sini. Bacalah kutipan cerpen berikut untuk nomor soal 14 sampai 18 karena kita mulainya dari nomor 11, maka kita ubah soal berantai kita ya, kelompoknya baru, soalnya berulang ya. Nah, ini kita ubah, ikut nih, simpan. Nah, sudah itu kita akan membuat soal uraian. Untuk soal isian singkat ini tidak ada jawaban. Jawabannya nanti bagaimana cara penilaiannya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Begitupun juga soal uraian. Kita tambahkan soal uraian. Kita tambahkan soal, mau impor lagi karena kita sudah membuatnya. Klik soal uraian. Nah, impor soal yang dipilih, ada 3 soal di sini. Terus kita hapus. Nah, ada 15, 16, 17. Kita sudah membuat soal pilihan ganda, soal isian singkat, dan soal uraian. Pilihan ganda ada soal berantai, isian singkat juga ada soal berantai juga. Terus untuk soal uraian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menilai paket soal yang sudah dikerjakan siswa. Pertama kita klik nilai ujian. Sudah itu kita pilih di sini di daftar nilai atau hasil ujian. Klik di sini ada judul ujiannya ujian bahasa Indonesia ABC. Di sini ada informasi menunggu penilaian, berarti kan menunggu penilaian dari kita. Terus klik aksi. Sesudah klik aksi, ini akan muncul tampilan nilai ujian bahasa Indonesia. Ini ada 1 sesi karena kita tadi membuatnya cuma 1 sesi, yaitu sesi pertama itu kelas 11A. Nah, ini paket soalnya. Terus pada tampilan di sini ada 4 tab, yaitu nilai total, pilihan ganda, poin isian singkat, dan poin uraian. Kita langsung di sini ada jumlah siswa yang sudah mengerjakan. Tulisannya di sini ada menunggu dinilai, berarti ini tinggal kita nilai. Bagaimana cara menilainya? Lalu kita klik poin pilihan ganda. Di sini poin pilihan ganda ini sudah secara otomatis dinilai oleh sistem, tergantung kunci jawaban yang telah kita setting pada saat kita membuat soal. Di sini tanda silang berarti salah, tanda silang hijau berarti benar. Dan di sini ada poin-poinnya. Terus untuk tab isian singkat, nah pada poin isian singkat ini berarti poinnya itu ada 0, 1, dan 2. Dan kita langsung memulai aja ya. Kita klik input nilai isian. Nah, nomor 11. Di sini ada soalnya. Ditinjau dari sudut pandang pencerita, kutipan cerita di atas menggunakan orang. Nah, pada poin ini ada 0, 1, dan 2. Di sini Putri Andini Mayangsari menjawab pertama, berarti benar ya. 2. Nah, ini jawabannya itu adalah pertama, tokoh utama. Berarti ini kurang tepat. 1, 1, 1. Ini salah. 0.
Ini berarti 2, ini 2, ini tidak menjawab, kasih 0, ini kasih 2, 2. Nah, lanjut soal nomor 12. Nah, itu soal nomor 13, lanjut 2, 2. Sudah itu kita simpan. Di sini ada total progres penilaian. Jika 100% maka berarti sudah dinilai semuanya. Kita klik simpan. Lanjut ke poin uraian. Pada soal uraian ini poinnya nanti ada 0 sampai 5, berarti bisa dinilai 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lanjut kita isi input uraian. Nah, kita langsung mulai menilai aja ya. Apa yang dimaksud resensi? Ini berarti 5 ke poin 16, nomor 16. Jelaskan prinsip penulisan resensi. Ini kita klik 5. Ini Bapak Ibu guru sekalian bisa untuk menilai murid selanjutnya bisa tekan tab atau enter ya, supaya lebih memudahkan. Lanjut soal nomor 17. Jelaskan langkah-langkah resensi. 5. Sudah. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini ada tulisan, ada informasi rilis nilai, proses penilaiannya sudah 100%. Nilai harus dirilis agar dapat dilihat oleh peserta. Klik di sini untuk merilis nilai. Nanti aja kita review dulu untuk total nilai. Nah, di sini ada semuanya. Ini sudah terlihat nilainya dari seluruh murid yang mengerjakan ujian tadi. Terus di sini ada total poin. Total poin ini didapat dari poin-poin yang kita masukkan tadi dalam penilaian. Terus nilainya bisa didapat dari ini nilai yang total poin murid dibagi dengan total poin soal. Jika terjawab benar dikali dengan 100, maka ketemunya adalah ini. Dan lanjut sudah kita review, kita rilis nilainya. Klik rilis nilai. Nah, setelah dirilis nilai tidak dapat diperbarui lagi. Pastikan semua sudah lengkap dan benar. Apakah Anda yakin merilis nilai ujian bahasa Indonesia ABC? Jika sudah yakin, kita klik rilis. Nah, kita juga bisa mengunduh nilai. Nanti formatnya unduhan itu akan berupa Excel. Terus kita coba, ini kan sudah dirilis, kita akan edit lagi input nilai, tidak bisa karena sudah dirilis. Nilai tidak dapat diperbarui karena sudah dirilis. Ada tanggalnya 25 Mei 2021. Ini juga. Nah, begitulah sekiranya video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.